Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring untuk mata pelajaran komputer akuntansi bagi siswa kelas 11 Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Kodean. Pada pertemuan ini, kita akan melanjutkan pengerjaan siklus akuntansi PJ Diksi Jaya. Di pertemuan sebelumnya, kita telah menginputkan transaksi sampai tanggal 10 Desember 2020. Untuk itu, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan menginputkan transaksi mulai dari tanggal 12 sampai tanggal 30 Desember 2020. Untuk transaksi yang pertama adalah transaksi yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2020, menerima pelunasan faktur dari PT Bright sebesar Rp13.500.000 untuk transaksi dengan nomor bukti D1221 yang terjadi pada tanggal 26 November 2020. Karena transaksi ini adalah transaksi penerimaan piutang, untuk itu kita akan menggunakan modul sales dan kita pilih receive payment. Kemudian untuk customer-nya kita bisa pilih PT Bright. Dan di bagian nomor bukti di sini kita biarkan saja otomatis. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi 12 Desember 2020. Kemudian di bagian amount receipt di sini dimasukkan berapa piutang yang dibayarkan oleh PT Bright. Kita masukkan Rp13.500.000. Kemudian untuk memo di sini bisa kita ganti menjadi penerimaan pelunasan piutang PT Bright. Setelah itu, untuk bagian amount apply di sini bisa diklik 13.500.000, kemudian klik tab dan pastikan out of balance-nya adalah Rp 0,00. Kalau sudah bisa diklik record dan cancel. Setelah itu bisa lihat di transaction journal, kita pilih yang all. Untuk transaksi tanggal 12 Desember 2020, keterangannya penerimaan pelunasan piutang usaha pada PT Bright. Nah, untuk jurnalnya adalah kas bertambah sebesar Rp13.500.000 dan piutang usaha berkurang sebesar Rp13.500.000. Kalau sudah, klik close. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi tanggal 14 Desember 2020, mengirimkan faktur pada PT Bright untuk sewa 6 unit mobil Honda Civic seharga Rp1.500.000 dan sewa 5 unit mobil Honda Brio seharga Rp1 juta. Untuk modul yang akan kita gunakan adalah sales dan kita pilih enter sales. Untuk yang pertama, pastikan teks inklusifnya dimatikan, dan untuk customer-nya kita pilih PT Bright. Kemudian untuk nomor buktinya silahkan diabaikan saja. Kemudian untuk tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 14 Desember 2020. Kemudian klik tab, dan di bagian ship di sini dimasukkan berapa unit yang disewa. Untuk yang pertama adalah 6 unit Honda Civic. Jadi kita tuliskan 6, kemudian klik tab, tab lagi, kita pilih Honda Civic, kemudian tab, harga untuk 1 unit yang disewa adalah 250, jadi totalnya adalah Rp1.500.000. Untuk yang kedua, kita masukkan 5 unit, untuk yang disewa adalah Honda Brio, use item, kemudian harganya untuk 1 unit yang disewa adalah 200.000 sehingga totalnya adalah 1 juta. Kemudian klik tab dan pastikan di sini balance due-nya adalah Rp2.500.000. Kalau sudah silahkan diklik record, jika ada spelling di-ignore saja. Kemudian cancel dan kita lihat di transaction journal, kita pilih yang all. Untuk tanggal 14 Desember 2020, jurnalnya adalah piutang usaha di debit sebesar Rp2.500.000 dan pendapatan jasa di kredit sebesar Rp2.500.000. Kalau sudah seperti ini, kita klik close dan kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi tanggal 15 Desember 2020, mengirimkan faktur pada PT Jaya untuk sewa 19 unit mobil Honda Civic seharga Rp4.750.000. Caranya sama seperti tadi, pilih sales dan pilih enter sales.
Teks inklusifnya pastikan sudah mati. Kemudian customer-nya kita bisa pilih PT Jaya. Use customer. Kemudian untuk nomor buktinya diabaikan saja. Dan tanggalnya kita ganti menjadi 15 Desember 2020. Kemudian untuk ship-nya di sini kita masukkan berapa unit yang disewa. Kemudian klik tab lagi, dan kita pilih mobil yang disewa adalah Honda Civic. Kita use item, kemudian klik tab, harga satu unit yang disewa adalah 250.000 sehingga totalnya adalah 4.750.000. Kalau sudah, klik tab. Nah, di bagian sini balance due sebesar 4.750.000. Kalau sudah, kita klik record. Jika ada spelling silakan di-ignore dan cancel. Kita lihat di transaction journal, pilih yang all. Nah, di sini tanggal 15 Desember jurnalnya adalah piutang usaha bertambah sebesar 4.750.000 dan pendapatan jasa 4.750.000. Lanjut ke transaksi yang berikutnya adalah transaksi tanggal 16 Desember 2020 mengirimkan faktur kepada PT Himaman untuk sewa 5 unit minibus seharga 3 juta. Caranya masih sama, kita pilih sales, kemudian pilih enter sales, pastikan teks inklusifnya sudah mati, dan kita pilih customer-nya yaitu PT Himaman, use customer, kemudian untuk nomor buktinya silahkan diabaikan saja, dan untuk tanggalnya kita ganti menjadi 16 Desember 2020. Kemudian di bagian ship, di sini kita masukkan berapa unit yang disewa. Kemudian klik tab, dan untuk item numbernya kita pilih C3 sewa minibus, use item. Kemudian klik tab, harga sewa untuk satu unit minibus adalah 600.000, sehingga totalnya adalah 3 juta rupiah. Kemudian klik tab, pastikan balance due-nya adalah 3 juta. Kalau sudah, klik record. Kemudian jika ada spelling silahkan di-ignore saja. Kita cancel dan kita lihat di transaction journal, kita pilih yang all. Untuk transaksi tanggal 16 Desember 2020, jurnalnya adalah piutang usaha bertambah sebesar 3 juta dan pendapatan jasa bertambah sebesar 3 juta. Kalau sudah, kita klik close. Dan kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi tanggal 18 Desember 2020. Menerima sebagian piutang dari PT Himaman sebesar 5 juta rupiah untuk transaksi dengan nomor bukti D1220 yang terjadi pada tanggal 24 November 2020. Karena ini adalah transaksi penerimaan piutang, maka kita akan menggunakan menu sales dan kita pilih receive payment, kita klik. Kemudian di sini kita pilih customer-nya adalah PT Himaman. Setelah itu untuk nomor buktinya silahkan diabaikan saja dan untuk tanggalnya kita ganti menjadi 18 Desember 2020. Kemudian amount receive-nya di sini kita masukkan berapa uang yang kita terima, yaitu 5 juta rupiah. Kemudian di bagian memo bisa kita ganti penerimaan sebagian piutang. Kemudian di sini kan ada dua ya yang belum dibayarkan oleh PT Himaman. Karena di transaksi ini PT Himaman itu membayar transaksi yang terjadi tanggal 24 November 2020. Jadi di bagian amount apply di sini kita klik, otomatis akan muncul 5 juta, kemudian diklik tab. Nah, di sini out of balance-nya sudah Rp 0,00. Kalau sudah seperti ini, klik record, kemudian cancel, dan kita bisa cek di transaction journal. Kita pilih yang all. Di tanggal 18 Desember 2020, jurnalnya adalah kas bertambah sebesar 5 juta, kemudian piutang usaha dari PT Himaman itu berkurang sebesar 5 juta. Kalau sudah, kita klik close dan kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya adalah transaksi tanggal 20 Desember 2020.
menerima pendapatan jasa secara tunai sebesar Rp8.500.000 dengan rincian sewa 18 unit mobil Honda Civic sebesar Rp4.500.000, kemudian 20 unit mobil Honda Brio sebesar Rp4 juta. Untuk modul yang akan kita gunakan adalah modul sales, kemudian pilih enter sales. Nah, pastikan terlebih dahulu teks inklusifnya sudah mati, kemudian kita pilih customer-nya, customer tunai. Kemudian untuk nomor buktinya silakan diabaikan saja, dan untuk tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 20 Desember 2020. Kemudian untuk di bagian ship di sini kita masukkan berapa yang disewa. Untuk yang pertama adalah 18 unit. Item number-nya kita pilih yang Honda Civic, use item, kemudian klik tab. Harga sewa untuk satu unitnya adalah 250, jadi totalnya adalah 4.500. Kemudian klik tab, masukkan ship-nya 20 unit. Kemudian tab, kita pilih item number-nya adalah Honda Brio, kita klik use item. Kita klik tab, harga sewa untuk per unitnya adalah 200.000, jadi totalnya adalah 4 juta. Kemudian klik tab. Nah, karena ini merupakan transaksi penerimaan pendapatan jasa secara tunai, jadi di bagian paid today di sini kita masukkan 8.500.000. Kemudian klik tab. Nah, di bagian sini cash dan di balance due-nya sudah 0,00. Kalau sudah, kita klik record. Jika ada spelling, di-ignore saja. Kita cancel dan kita lihat di transaction journal. Pilih yang all. Untuk tanggal 20 di sini ada 2 jurnal. Jika digabungkan, maka jurnalnya adalah kas bertambah sebesar 8.500 dan pendapatan jasa bertambah sebesar Rp8.500.000. Kalau sudah, kita klik close dan lanjut ke transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi tanggal 22 Desember 2020, mengirimkan faktur kepada PT Bright untuk sewa 9 unit mobil Honda Civic dengan total harga Rp2.250.000. Caranya, kita pilih modul sales, kemudian kita pilih enter sales. Pastikan teks inklusifnya sudah mati, dan untuk customer-nya kita pilih PT Bright, use customer, kemudian pada bagian nomor bukti silakan diabaikan saja, dan untuk tanggalnya adalah tanggal 22 Desember. Kemudian klik tab. Di bagian ship di sini kita masukkan berapa unit yang disewa. 9 unit. Kemudian untuk item number-nya kita pilih Honda Civic C1 use item. Kemudian klik tab. Di bagian price di sini sudah ada harga sewa untuk satu unitnya adalah Rp250.000. Jadi totalnya adalah Rp2.250.000. Kemudian klik tab, pastikan balance due-nya adalah Rp2.250.000. Kemudian kita klik record. Jika ada spelling, di-ignore saja. Kemudian cancel dan kita lihat di transaction journal. Kita pilih yang all. Pada tanggal 22 Desember 2020, jurnalnya adalah piutang usaha bertambah sebesar Rp2.250.000 dan pendapatan jasa bertambah Rp2.250.000. Kalau sudah, kita klik close dan kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi tanggal 24 Desember 2020. Tuan Diksi menyerahkan uang sebesar 2 juta untuk tambahan modal perusahaan. Karena transaksi ini termasuk dalam transaksi penerimaan kas, jadi kita pilih modul banking, kemudian kita pilih receive money. Pastikan teks inklusifnya sudah mati. Kemudian untuk nomor buktinya silahkan diabaikan saja, dan untuk tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 24 Desember 2020. Kemudian klik tab. Di bagian amount received di sini kita masukkan berapa uang yang kita terima. Kemudian di bagian memo di sini bisa kita tuliskan tambahan modal perusahaan. Kemudian klik tab. Untuk akunnya kita bisa pilih
Akun yang bertambah adalah modal Tuan Diksi. Use account, kemudian klik tab. Dan di sini out of balance-nya adalah Rp 0,00. Kalau sudah, kita klik record, kemudian cancel. Kita lihat di transaction journal, pilih yang all. Kemudian di sini, untuk tanggal 24, jurnalnya adalah kas bertambah sebesar 2 juta dan modal Tuan Diksi bertambah sebesar 2 juta. Kalau sudah, kita klik close. Kita lanjut ke transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi tanggal 25 Desember 2020, membayar beban air, listrik, dan telepon sebesar Rp550.000. Karena transaksi ini adalah transaksi pengeluaran kas untuk membayar macam-macam beban, jadi kita pilih banking dan spend money. Pastikan terlebih dahulu teks inklusifnya sudah mati. Kemudian untuk nomor buktinya silakan diabaikan saja. Dan untuk tanggalnya, kita masukkan tanggal 25 Desember 2020. Kemudian untuk amount, di sini kita masukkan berapa yang kita bayarkan. Kita tulis 550.000. Kemudian untuk di bagian memo, di sini kita bisa tuliskan membayar beban air, listrik, dan telepon. Kemudian kita klik tab dan kita pilih akunnya, yaitu beban air, listrik, dan telepon, use account. Kemudian klik tab. Pastikan out of balance-nya sudah Rp 0,00. Kalau sudah, klik record, kemudian cancel. Kita cek di transaction journal, pilih yang all. Untuk jurnal tanggal 25 Desember 2020, untuk jurnalnya, beban air, listrik, dan telepon bertambah sebesar Rp550.000 dan kas berkurang sebesar Rp550.000. Jika sudah, kita klik close. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi tanggal 28 Desember 2020, membayar honor model iklan sebesar 1 juta. Caranya kita pilih spend money. Kemudian untuk nomor buktinya silakan diabaikan saja. Kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 28 Desember 2020. Masukkan nominal yang kita bayarkan, yaitu 1 juta. Kemudian untuk bagian memo, di sini kita bisa tuliskan membayar honor model iklan. Kemudian kita bisa klik tab dan kita pilih akunnya. Kita pilih beban gaji dan honor, use account, tab. Kemudian pastikan out of balance-nya adalah 0,00. Kemudian klik record. Kalau sudah, cancel. Kita lihat di transaction journal, pilih yang all. Untuk jurnalnya adalah beban gaji dan honor di debit sebesar 1 juta. Sedangkan untuk kas di kredit sebesar 1 juta. Kalau sudah, klik close. Kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi tanggal 30 Desember 2020, membayar beban lain-lain sebesar Rp750.000. Caranya masih sama seperti yang sebelumnya, kita pakai spend money. Pastikan teks inklusifnya sudah mati, kemudian nomor buktinya kita abaikan saja. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 30 Desember 2020. Kemudian klik tab. Masukkan berapa yang kita bayarkan. Kita tulis Rp750.000. Kemudian di bagian memo bisa kita tuliskan membayar beban lain-lain. Kemudian klik tab dan kita pilih akunnya, beban lain-lain, use account. Nominalnya adalah Rp750.000. Klik tab, pastikan out of balance-nya sudah 0,00, kemudian klik record, kemudian cancel, dan kita cek di transaction journal, kita pilih yang all. Jurnalnya adalah beban lain-lain di debit Rp750.000 dan kas di kredit Rp750.000. Kalau sudah, kita close, kita kembali ke command center. Demikian untuk pembelajaran daring hari ini. Selamat belajar dan jangan lupa untuk mengakses Google Classroom. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan lanjutkan bagaimana cara menginput jurnal penyesuaian.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.